kepada yang terhormat Bapak Dadang Zainal Muttaqin SHI MPD selaku Ketua STI Al-Azhari Cianjur. Pada yang terhormat Bapak Suroto MMPD selaku Kepala Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Pada yang terhormat Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang terhormat Bapak Rida Mudassir SPDI GR selaku guru fikih dan kemuhammadiyahan. Yang terhormat Bapak Salahuddin SPD selaku guru Al-Quran Hadis dan Akidah Akhlak. Pada yang terhormat Ibu Nida Khofiyah selaku guru bahasa Arab. Dan teman-teman kelompok mini riset serta siswa-siswi SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur yang saya cintai dan juga saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kedat Ilahi Rabbi. Tak lupa salawat bertangkaikan salam kita curah limpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kepada pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan oleh Kang Romi Maulana. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang satu kebetulan tentang penelitian kelompok kami di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa yang menjadi latar belakang dari penelitian yang kami lakukan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur? Yaitu tidak lain dan tidak bukan karena maraknya segala suatu bentuk peristiwa yang terjadi di sekolah, yang dimana salah satunya yaitu perburuan atau bullying, kemudian penghinaan, juga tawuran, juga segala bentuk tindak hal-hal yang dilakukan oleh siswa-siswi yang mengarah kepada hal negatif, dan itu mungkin menjadikan penurunan karakteristik peserta didik di sekolah. Untuk itu kami menggagas gagasan suatu ide penelitian kami yang mengangkat tentang karakter dan kreatif. Kemudian pendidikan agama Islam dalam hal ini PAI diharapkan dapat meningkatkan pendidikan karakter peserta didik di sekolah. Juga diharapkan sekolah sebagai wadah membentuk karakter pendidikan, karakter peserta didik agar lebih baik lagi dan menjadi insan yang kreatif dan karakter. Dan kemudian apa yang menjadi rumusan masalah terhadap penelitian ini? Yang pertama yaitu apa saja yang dilakukan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur yang terkait dengan pendidikan karakter. Yang kemudian yang kedua, apa sih hubungan antara pendidikan karakter dengan pendidikan agama Islam? Yang dimana tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui tentang pendidikan karakter di sekolah dan mengetahui hubungan PAI dan karakter di sekolah. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Romi Maulana yang telah menyampaikan pemaparannya tentang pendahuluan. Mari kita lanjutkan ke bab kedua, yaitu tinjauan pustaka oleh Teh Ajeng Nopianti. Waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nopianti. Saya akan sedikit memaparkan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi menjadi 3. Yang pertama ada penelitian karakter, yang kedua ada pendidikan terhadap Islam dan Al-Qaeda, dan yang ketiga adalah pembentukan amatir amat dalam tujuan pendidikan agama Islam.
Yang pertama, ada pengertian karakter. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk bakat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam merawat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, ada pendidikan agama Islam dalam Islam, yaitu kurikulum merupakan bagian dari sistem pembelajaran yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, ada pembentukan karakter anak sebagai tujuan pendidikan agama Islam. Konsep ini sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi Muslim. Jadi, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ajeng Novianti yang telah memaparkan tinjauan pustaka. Selanjutnya kita lanjutkan kepada Teh Irma Yulianti yang akan membahas tentang metode pelaksanaan. Waktu dan layar saya persilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliana dari kelompok 5 Mini Riset Bimbingan SMP. Di sini saya akan membahas hasil penelitian kami di bab 3, yaitu tentang metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini mengamati siswa didik kelas 7 dan kelas 8, dan juga berinteraksi langsung dengan mereka untuk memahami sikap, bahasa, dan juga karakter mereka. Metode penelitian ini menggunakan 2 tahapan. Yang pertama, yaitu mengamati dan berinteraksi langsung dengan siswa atau peserta didik kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua, yaitu hasil wawancara pendidikan karakter di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data. Adapun jenis pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data secara framer. Nah, jadi pengumpulan data framer ini pengumpulan data yang diambil langsung dari sumbernya seperti observasi dan juga wawancara. Yang kedua yaitu ada pengumpulan data secara sekunder, di mana pengumpulan data ini yaitu mengambil semua informasi-informasi dan dijadikan data yang keluar dari konteks yang ada di sheet. Mungkin itu ya yang dapat saya paparkan di bab 3 ini, yaitu tentang metode pelaksanaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Irma Yulianti yang telah memaparkan pembahasannya tentang metode pelaksanaan. Kita lanjutkan ke bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan oleh Teh Epi Nur Latifah. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasi poin keempat, yaitu tentang pembahasan dan hasil temuan pada penelitian yang kami laksanakan di Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur pada bulan Januari. Pada penelitian kali ini, kami mengambil tema tentang karakter peserta didik siswa dan siswi SMP Muhammadiyah Cianjur yang berhubungan dengan kurikulum apa yang diterapkan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Namun sebelum itu, saya akan menggambarkan sedikit tentang gambaran umum SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur merupakan sebuah lembaga pendidikan di jenjang menengah pertama swasta yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Abdullah Zinu nomor 64 Kabupaten Cianjur. SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur ini berdiri tahun 1910, yang saat ini SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur menggunakan 3 kurikulum yang terintegrasi. Yang pertama ada kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan kurikulum Ismuba atau Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur juga sudah terakreditasi A dengan strata nilai 90 pada tahun 2021 yang terakreditasi oleh BAN SM atau Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur membuat beberapa kurikulum, di antaranya kurikulum Merdeka
yang diterapkan di kelas 7 dan 8, kurikulum 2013 yang diterapkan di kelas 9 dan kurikulum Ismuba, yaitu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur membuat beberapa kurikulum, di antaranya kurikulum Merdeka yang diterapkan di kelas 7 dan 8, kurikulum 2013 yang diterapkan di kelas 9 dan kurikulum Ismuba, yaitu Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Berkaitan dengan karakter peserta didik di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, sebetulnya sudah menerapkan dari 2011 tentang pendidikan karakter. Hanya saja secara sistem baru sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Jadi pada dasarnya sudah diterapkan sejak tahun 2011 seperti kegiatan pembiasaan sholat fardu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, penerapan budi pekerti, akhlakul karimah, serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya seperti sholat duha, sholat tahajud, kemudian bakti sosial rutin sekali dilakukan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Hingga sampai sekarang, pembiasaan tersebut selalu dilaksanakan. Namun tidak hanya itu, untuk mendukung pendidikan karakter pendidikan agama Islam, peserta didik diwajibkan untuk berinfak setiap pagi minimal 1.000. Dan jika per hari lebih tidak apa-apa. Bahkan pernah ada peserta didik yang mau berinfak per hari itu 5.000 untuk sekian minggu. Hanya saja guru-guru di sana dan tenaga kependidikan itu menolaknya. Bukan karena nominal besar atau kecil, namun tujuan diadakannya pembiasaan infak itu untuk membiasakan anak-anak itu untuk pembiasaan karakter peserta didik di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, setiap pagi peserta didik diwajibkan untuk berinfak minimal 1.000 dan tidak boleh ditumpuk 5.000 untuk 1 minggu. Jika ada, maka para guru atau tenaga kependidikan akan menegurnya. Dalam artian, bukan karena nominal besar atau kecil, tetapi karena tujuannya adalah pembiasaan berinfak kecil namun setiap hari dan konsisten. Bukan nominal yang besar, tapi sekali tidak menumbuhkan kesadaran agar anak berinfak setiap hari walaupun kecil. Masih berkaitan dengan karakter peserta didik, SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur juga menerapkan kurikulum Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab. Dalam beberapa kegiatan, Ismuba ini seringkali melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran lain, seperti sains, ISPA, akidah, dalam menumbuhkan pendidikan tentang keislaman, dalam artian kepedulian sosial, menjaga kesehatan tubuh, dan mencintai tanah air. Adapun sanksi yang diberikan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur terkait peserta didik yang datang terlambat atau kesiangan. Maka sanksi yang diberikan yaitu mengikuti pembiasaan pagi dan dipersilahkan untuk masuk ke kantor membaca Al-Quran dan menulis ayat Al-Quran. Tujuannya yaitu melancarkan dan memperbaiki tulisan bahasa Arab dari anak tersebut. Tantangan terbesar dalam penerapan keislaman ini tentunya tidak ada sinkronisasi atau pembiasaan di sekolah dengan orang tua di rumah. Seperti di mana ketika peserta didik dibiarkan di sekolah untuk berjilbab, namun ketika di rumah orang tua tidak berjilbab, bahkan tidak menerapkan nilai-nilai keislaman. Contoh lainnya juga, misalnya peserta didik laki-laki yang merokok di sekolah. Maka dilarang. Namun di rumah ternyata ada kelonggaran dari orang tuanya dan itu membuat tantangan terbesar sekolah serba tidak akan mudah dan sebentar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur juga menerapkan sistem apresiasi penilaian kepada peserta didiknya bagi yang berprestasi. Untuk mereka yang berprestasi, SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur memberikan apresiasi berupa hadiah yang diberikan setiap minggu pada saat upacara hari Senin. Dan juga diupload di sosial media. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi agar terus semangat berprestasi. Namun, untuk anak-anak yang belum berprestasi, guru dan tenaga kependidikan di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur mendorong dan memberikan semangat, bimbingan, serta menyalurkan minat dan bakat kepada bidangnya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada TEP Nur Latifah yang telah menyampaikan pembahasannya tentang hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran oleh saya sendiri. Saya di sini akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil mini riset di Sekolah SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Kesimpulan. 1. Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari cerita Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan substansi makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam. Keduanya membahas tentang perbuatan perilaku manusia. Al-Ghazali menjelaskan, jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar pada jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan. Kedua, akhlak selalu menjadi sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam. Karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu keberhasilan bagi potensi baik dan hidup yang lain. Prinsip akhlak terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Hikmah. Ialah situasi keadaan psikis di mana seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Kedua, syaja'ah. Ialah keadaan psikis di mana seseorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional di bawah kendali akal. Ketiga, ifah. Kesucian. Ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan di bawah kendali akal dan syariat. Keempat, adil, artinya keadilan. Ialah situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah dan melepas atau melampiaskannya. Saran, teori-teori tentang pendidikan karakter berkaitan dengan konteks mewujudkan insan yang berkarakter dan kreatif, mengadopsi dari hasil observasi, wawancara, dan literatur yang sesuai dengan konteks. Perbedaan karakteristik peserta didik yang membedakan proses pembentukan karakter tentu sangat perlu diperhatikan perkembangannya. Penelitian tentang mekanisme penilaian PAI dalam mewujudkan insan yang berkarakter dan kreatif sangat perlu dikembangkan, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi problematik munculnya penurunan karakter. Peran pemerintah sendiri dalam hal ini, Dinas Pendidikan harus menentukan dan mengeluarkan solusi yang bijak tanpa merugikan atau menguntungkan satu pihak tertentu sangatlah diperlukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.